Ya, saya pernah bertanya, yaitu apakah kalau misalnya aset kita di Backtasy itu banyak yang di reject, akun kita tetap aman? Nah, ternyata sudah dijawab dengan teman-teman yang ada di Facebook ini. Ternyata semuanya itu menjawab bahwa sejauh ini aman. Kalau saya mantap. Kemudian banyak lagi jawab juga mantap. Ada yang mengatakan bahwa kalau yang sudah di reject jangan diupload lagi. Semuanya itu intinya adalah menjawab aset di Backtasy itu aman walaupun banyak kena reject. Itu kesimpulannya. Teman, yang anehnya ketika saya masuk mau upload, nah ini kan punya saya kan yang ditolak 9, diterima 1, kemudian yang belum saya masukkan metadata 1, dari tulisan nih, belum kamu mulai pastikan kita sudah membaca konten guideline-nya ya teman. Jangan sampai lupa konten guideline-nya. Dan untuk menghindari dari penolakan, jika terlalu banyak nolakan jadi aset kita tuh kena tolak, maka akun kita bisa di-ban. Nah, ini yang kata-kata ini yang buat saya ragu teman. Kenapa saya jadi kurang srek meneruskan di Backtasy? Bukannya apa, walaupun saya sudah diterima, kalau ada kata-kata too many reject file may result you akan been banned, ya mending dari awal kita nggak usah berharap istilah di Backtasy ya teman. Update pertanyaan yang sebelumnya. Kalau gitu kita kembali ke video diskusi hangat yang di kontributor Microstock Indonesia. Itu udah 52 orang yang berkomentar, yaitu ada yang mengusulkan, sebegitu susahkah hingga web developer Indonesia tidak mampu membuatnya? Mosok yo Microstock aja masih tergantung luar negeri seperti Shutterstock US, Adobe Stock US, Dreamtime US, eStock asal Kanada, Pond5 asal Amerika Serikat, 123 RF asal Malaysia, Alami asal Inggris, sedangkan Indonesia masih tanda tanya. Wah, ini seru nih teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung ke videonya ya teman. Kalau misalnya teman-teman itu timnya kecil, hanya di bawah 5, lebih baik berlangganan Canva Pro ya teman-teman. Itu sudah mendukung PayPal. Oke, kalau gitu kita kembali ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ada seseorang yang istilahnya, kita kan punya banyak itu web developer ya gitu kan. Kenapa belum ada istilahnya, dia tuh mengusulkan kenapa belum ada web developer Indonesia yang membangun seperti Microstock kayak gitu ya teman. Nah, ini bagus nih. Sebenarnya saya bisa tahu saja jawabannya ya, karena yang paling susah itu bukan membuat websitenya ya teman, tapi mendatangkan pembeli yang mau membeli di situs-situs tersebut. Dan seperti teman-teman ketahui, Microstock itu yang menguasai paling atas ya teman. Atas itu Shutterstock, kemudian baru di bawah-bawahnya kayak Adobe Stock maupun yang lainnya. Kita cek ya jawabannya teman. Seru nih teman kalau diskusi kayak gini. Bikin dong Pak. Iya ya, nyinyir bisa, nyiptainnya nggak masa yang gawe postingan tok ya sampean ditunggu mas karyae. Ada fotonya yuk. Bagus nih. Lebih kepada foto-foto event seperti fun run dan sebagainya. Kita berada di spot kegiatan foto orang-orang yang nanti mau beli lewat aplikasi Foto-You. Oh, Foto-You juga Microstock ya, saya juga baru tahu nih. Ikut nimbrung. Bacot asal Indonesia. Bukan cuma developer tapi pangsa pasar. Ya benar. Pixta Jepang. Betul tapi lama. Nggak laku-laku. Indonesia pernah ada tapi nggak bertahan. Pixamola itu pun khusus foto yang mirip logo ground. Untungnya bertahan hingga sekarang. Pemikiran macam apa ini? Biaya dari mana? Butuh tim besar untuk membuat dan menjalankan, yang mana pasti butuh biaya yang sangat besar, terutama di awal. Tambahkan sedikit ya, pasar Indonesia itu bisa dibilang sepi. Seumur-umur saya jualan di Microstock, kalau saya hitung-hitung mungkin hanya ada 1% orang atau agensi Indonesia yang beli aset saya dari seluruh total aset yang saya jual. Belum lagi di sini untuk perseorangannya masih banyak banget yang suka banget pakai hal-hal bajakan atau ilegal, seperti misalnya kalau aplikasi pakai mod, software pakai yang crack dan lain-lain. Nah, dari mental ini bisa saya simpulkan akan sulit, bahkan amat sangat sulit berkembang. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak pasar secara global? Untuk masalah secara nasional saja saya rasa belum ada dana atau investor yang berani masuk, apalagi untuk pemasaran secara global. Dananya mana? Ini saya setuju, walaupun Indonesia merupakan salah satu yang terbaik dunia, tapi mental untuk membeli sesuatu yang original itu sangat sedikit. Kebanyakan maling. Gampang bikin webnya, jualannya yang susah. Ini benar nih teman. Bukannya dari Indonesia ya, orang Indonesia masih kurang dalam hal trust. Ada celah dikit buat curang langsung jadi pelaku, kurang amanah. Ya udah, lu buat aja kalau semisal resah pakai web luar. Sebenarnya keresahanmu nggak seurgent itu. Lah buat apaan orang ini saja masih suka pakai aset orang tanpa izin? Kalau berbayar mana pada mau. Bias bikin. Harusnya dengan teknologi sekarang kesulitan dari segi pemeriksaan kualitas bisa diserahi di KEA sih. Kalau lihat pasar Indonesia yang suka gratisan sih malesin ya. Ya benar ya. Emang susahnya kalau kita orang Indonesia nih ya gitu, maunya minta gratisan aja. Di Indo jual model gak laku, mending colong-colong foto gratis.
tinggal bikin lubang. Di Indonesia adanya macro stock, jadi beli foto secara eksklusif, jangan harap lakunya berkali-kali juga tapi harganya mantap. Nah gini ya, harga low resolution 5.000, harga high resolution 2,5. Wah lumayan ya. Kalau foto-foto bisa berkali-kali, situs Tempo itu juga menerima hasil fotografi non tempo tapi syarat. Soalnya di Indo masih banyak cari yang gratisan. Coba webnya dibuat seperti FreePic atau Factezi, ada download gratisnya dengan kapasitas original. Terus sponsor besar-besaran. Salam buat event. Web luar negeri awal-awal mainnya gitu. Di Indonesia lakunya joget sandboard, nggak laku microstock. Ayo tunjukkan mana marketplace Indonesia. Bikin mah gampang, yang susah marketingnya. Harus punya budget gede banget. Ini yang nggak pernah terpikirkan orang Indonesia kebanyakan. Asal buat mah bisa, tapi jualannya gimana? Bukan tidak mampu, kalau kemampuan saya yakin banyak dev plus 62 yang mampu, tapi gono gini dan ubo rampenya. Selama mental membajak dan cari gratisan masih subur ya susah mas. Masnya mau nggak bayar satu foto buat wallpaper laptopnya, smartphone-nya dengan harga di atas 30.000. Jangankan microstock, media sosial platform media masih dikuasai luar. Susah kalau di sini karena banyak yang suka gratisan, kecuali perusahaan-perusahaan besar. Anda mikirnya terlalu pendek, nggak dipikirin prosesnya. FreePic Spanyol, Factezi AS. Masalahnya cuma satu, apakah web lokal itu menggaji kontributornya setara dengan yang kamu sebutin itu. Nah gitu ya teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang kita baguslah punya ide kenapa nggak membangun sendiri microstock. Tapi sebenarnya bukan kita nggak mampu buat, kita mampu buat. Tapi yang paling susah itu bagaimana caranya orang itu percaya masuk ke microstock lalu membeli secara rutin gitu kan. Nah biasanya orang Indonesia itu taunya cuma dia cari yang gratisan, cari yang bajakan. Saya nggak nyalakan orang Indonesia, tapi rata-rata kayak gitu semua teman-teman. Ya termasuk saya juga ya dulu masih ada pakai bajakan, walaupun sekarang masih lah, tapi saya berusaha menguranginya ya teman. Menurut saya itu saja sih kenapa alasannya microstock yang istilahnya dari kita itu susah berkembang. Alasannya tadi yang sudah saya sebutkan di diskusi ya teman. Semoga dengan adanya sedikit diskusi ini bisa membuka mata kita bersama. Ya kalau kita tuh masih tergantung lah dengan situs-situs microstock luar, nggak tahu kapan ada microstocknya benar-benar bisa bersaing. Tapi kalau mau bersaing itu benar-benar harus ada dananya ya, dananya, marketingnya ya, pokoknya itu harus diiklankan terus ya, nggak bisa cuma sekali, itu dananya besar. Gitu saja sih ya kalau menurut saya, dan kesimpulan dari teman-teman kontributor yang ada di Facebook grup ini. Oke kalau gitu itu saja bisa berikan, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.